Oke, selamat siang rekan-rekan. Ya. Apakah hari ini Anda sehat? Sehat. Oke, semoga kita diberikan kesehatan untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan hari ini, saya akan absensi dengan namanya saya sebut. Yang pertama atas nama Siti Wenda. Hadir, Pak. Siti Wenda hadir. Kevin Ali Piagio. Ya, selanjutnya Selmi Tandi Lembang. Hadir, Pak. Selmi hadir. Nisma Kumalasari. Hadir, Pak. Nisma hadir. Marina. Hadir, Pak. Marina hadir. Olivia Marlai. Hadir, Pak. Olivia hadir. Rohmatullah. Hadir, Pak. Rohmatullah hadir. Merianti Simon. Hadir, Pak. Merianti Simon hadir. Ya. Josael Matoke. Josael Matoke. Hadir, Pak. Josael Matoke hadir. Yang terakhir Irjayanti. Hadir, Pak. Irjayanti hadir. Nah, ya. Sebelum kita masuk di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga, kita membahas kembali atau mengevaluasi kembali pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu pertemuan sebelumnya membahas tentang? Iya, pengertian dari ekonomi internasional. Sebelum kita masuk dalam pengertian itu, kita telah membahas kenapa perlunya ekonomi internasional atau kenapa perlunya kegiatan perdagangan internasional itu sendiri. Nah, kita lanjut untuk pertemuan hari ini, di mana pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan teori-teori perdagangan internasional. Nah, maka tujuan dari pembelajaran kita, Anda mampu atau Anda sebagai mahasiswa mampu menjelaskan tentang atau terkait dengan teori-teori perdagangan internasional itu sendiri. Nah, kita langsung saja. Yang pertama terkait dengan teori-teori perdagangan internasional, yaitu ada namanya teori keunggulan absolut atau disebut dengan absolute advantage. Nah, itu. Nah, yang kedua yaitu keunggulan komparatif, di mana atau disebut juga sebagai comparative advantage. Dan yang ketiga yaitu teori biaya oportunitas. Nah, apa itu teori keunggulan absolut atau siapa yang mengemukakan teori tersebut? Nah, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ya, jadi keunggulan absolut itu juga disebut dengan teori keunggulan mutlak. Nah, dalam bukunya Adam Smith, dia menjelaskan tentang The Wealth of Nation. Dia mengemukakan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Artinya bahwa perdagangan di antara dua negara di dalamnya didasarkan pada keunggulan absolut. Nah, itu teori atau yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya ya dengan judul The Wealth of Nation. Nah, Adam Smith mengemukakan jika suatu negara lebih efisien dan memiliki keunggulan absolut dari negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi atau yang disebut dengan pertukaran dalam memproduksi suatu komoditi. Nah, ini yang disampaikan atau ya dalam konseptual teoritis yang disampaikan oleh Adam Smith. Nah, yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, dalam bukunya atau dalam konseptual teoritis daripada David Ricardo, dia mengemukakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut. Nah, asalkan harga komparatif di kedua negara itu berbeda, ya. Harga komparatif, ya. Jadi harga dari ya sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut atau ya dari kedua negara atau lebih daripada negara itu sendiri. Nah, David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, itu. Ya, dalam bukunya David Ricardo membantah teori Adam Smith, ya.
Ya, yang tadi kita tahu bahwa Adam Smith mengemukakan bahwa kalau negara itu dia unggul, berarti dia memproduksi yang lebih banyak. Nah, itu dibantah oleh David Ricardo. Namun ya, dalam konseptual teoritisnya Adam Smith, dia mengungkapkan bahwa cukup memiliki keunggulan komparatif, yaitu harga untuk suatu komoditi di negara dengan lain relatif berbeda. Yang penting harga daripada barang itu berbeda. Dia memiliki keunggulan. Nah, itulah yang disampaikan oleh David Ricardo terkait dengan keunggulan komparatif. Nah, berikutnya konseptual atau teori dari biaya oportunitas, ya itu, atau oportunitas cost. Nah, ini disampaikan atau dalam konseptual teoritis yang disampaikan oleh ya Hilbert, ya. Nah, dalam bukunya dia menyampaikan bahwa biaya oportunitas atau komoditas adalah jumlah komoditas kedua yang harus diberikan untuk dapat menggunakan sumber daya yang cukup ya untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama ya. Dalam ya teorinya Hilbert juga dia mengemukakan bahwa tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi dan tidak menganggap bahwa biaya atau harga komoditi dapat diperoleh dari tingkat tenaga kerja atau tenaga kerja adalah homogen atau sama. Nah, inilah teori-teori dalam perdagangan internasional yang mana teori keunggulan absolut itu dikemukakan oleh Adam Smith, ya. Kemudian teori keunggulan komparatif itu dikemukakan oleh David Ricardo. Kemudian teori biaya oportunitas itu dikemukakan oleh Hilbert. Nah, itu. Nah, inilah dasar teori dari perdagangan internasional. Nah, berikutnya ya, faktor-faktor penentu perdagangan internasional. Nah, ya, yang pertama yaitu faktor proporsi atau faktor proporsional, ya, itu. Nah, yang kedua kesamaan harga faktor produksi. Dan yang ketiga permintaan dan penawaran. Nah, kita lihat untuk faktor proporsi. Nah, dalam faktor proporsi atau teori faktor proporsi juga dikenal sebagai teori Hecker-Ohlin. Nah, itu. Ya, dia menyatakan bahwa negara cenderung memproduksi dan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang mereka miliki dalam proporsi relatif lebih besar daripada negara-negara lain. Nah, misalnya negara yang memiliki lebih banyak tenaga kerja cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Jadi jumlah produksi itu semakin meningkat, itu dipengaruhi oleh tenaga kerja. Nah, itu disampaikan oleh Hecker dan Ohlin. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu teori kesamaan harga faktor produksi. Nah, ini teori ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang harga produksi seperti upah tenaga kerja atau harga modal akan cenderung menyamai antara negara-negara yang lebih terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, hal ini disebabkan oleh mobilitas faktor produksi. Nah, itu antar negara dan arus perdagangan yang menyebabkan keseimbangan harga faktor produksi sehingga muncul yang namanya perdagangan internasional. Nah, kemudian permintaan dan penawaran. Nah, ini pun kita ya sudah pelajari pada ya mata kuliah lainnya yang mana disebut juga sebagai ya teori dalam kegiatan pemasaran atau jual beli. Nah, dalam permintaan dan penawaran atau demand and supply, permintaan dan penawaran barang dan jasa internasional juga mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, itu. Perubahan dalam permintaan dan penawaran global dapat mengubah pola perdagangan dari sisi harga dan arus perdagangan antar negara lain. Nah, semakin banyak permintaan itu sendiri, itu dipengaruhi oleh harga. Ya, itu dipengaruhi juga oleh jumlah produksi. Nah, itu dipengaruhi oleh kualitas barang itu sendiri. Nah, itu dalam sisi permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya ya kita masuk pada faktor-faktor alternatif dalam perdagangan internasional. Nah, ada 4 faktor alternatif dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keterampilan atau human skill. Nah, itu ada dalam diri kita sendiri ya, sebagai manusia.
Artinya kita punya pengetahuan, itu keterampilan. Nah, yang kedua yaitu skala ekonomi. Nah, itu. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu mekanisme pasar belum berjalan dengan sempurna. Nah, kita lihat dari sisi keterampilan atau human skill. Artinya perbedaan dalam tingkat keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja antar negara dapat memengaruhi spesialisasi produksi dan perdagangan internasional. Negara-negara dengan tenaga kerja yang terampil dalam industri tertentu cenderung memproduksi barang dan jasa, memanfaatkan keterampilan tersebut untuk diekspor. Nah, lebih pada kegiatan perdagangan itu manusianya. Nah, itu. Di mana suatu negara dengan manusianya itu semakin terampil, maka dibutuhkan oleh negara lain. Jadi bukan cuma barang, manusianya juga. Ada perpindahan ya, faktor manusianya antar negara. Nah, kita lihat dari skala ekonomis. Ya. Jadi sistem ekonomi merujuk pada manfaat yang biaya diperoleh dari produksi dalam jumlah besar. Itu dari skala ya, besaran ya, kuota ya, itu skala ekonomis. Negara-negara dengan skala ekonomis yang besar dalam industri tertentu dapat memiliki keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif tadi? Ya. Keunggulan komparatif itu di mana suatu negara dengan biaya yang relatif lebih murah, maka ya itu bisa terjadi yang namanya spesialisasi, pertukaran, itu komparatif. Nah, ya. Dalam produksi barang tersebut dan dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk memperluas pasar negara tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan skala ekonomi. Nah, berikutnya kemajuan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi itu juga yang mempengaruhi adanya perdagangan internasional. Nah, negara yang mempunyai teknologi canggih, ya, itu terjadi spesialisasi. Contohnya di Indonesia, salah satunya di daerah kita, di Timika, itu, ya, daerah tambang. Nah, kita memiliki sumber daya alamnya, tetapi kita tidak memiliki teknologi untuk mengelola sumber daya alam kita. Ya, maka dia bekerja sama dengan negara lain, yaitu pihak asing. Nah, itu contohnya perusahaan besar kita sering sebut dengan PT Freeport. Nah, itu yang mana saham itu yang awalnya lebih besar dimiliki oleh ya di bawah perusahaan Mikmoran. Nah, itu ya sekarang sudah diambil alih oleh ya BUMN atau perusahaan oleh negara kita, yaitu 51%. Nah, kita lanjut ya. Jadi kemajuan teknologi mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. Negara-negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi ya baru secara cepat dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional. Itu. Maka terjadi dia akan dilihat oleh negara lain karena memiliki kecanggihan daripada teknologi yang dimiliki. Nah, itu berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, kemudian mekanisme pasar belum berjalan dengan sempurna atau yang disebut dengan market failure. Ya. Nah, ya. Jadi mekanisme pasar belum berjalan dengan sempurna, yaitu ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar seperti adanya hambatan perdagangan, kemudian ketidakseimbangan informasi, atau kegagalan pasar dapat mempengaruhi pola perdagangan internasional. Ya, ini penyesuaian kebijakan dan upaya untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar dapat mempengaruhi arus perdagangan antar negara. Nah, contohnya kita lihat, nah itu kebijakan pemerintah untuk menaikkan bea, ya itu, atau yang sering disebut dengan pajak. Nah, itu pajak ekspor maupun pajak impor. Nah, itu mempengaruhi mekanisme pasar. Nah, inilah ya faktor-faktor alternatif dalam perdagangan internasional. Nah, ya inilah materi kita terkait dengan teori-teori perdagangan internasional. Nah, sampai di sini ya. Yang belum paham atau ya ada yang mau bertanya, ya,
Silakan. Saya, Ya, Pak. kalau ada yang mau bertanya. Ya, ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Irjayanti. Saya ingin bertanya, coba Bapak berikan satu contoh keunggulan absolut dalam kegiatan perdagangan internasional. Ya, oke, terima kasih. Ya. Ya, ada pertanyaan ataupun pertanyaan dari rekan kita Irjayanti terkait dengan contoh dari keunggulan absolut. Nah, itu. Nah, contohnya begini, ya. Ada dua negara, misalkan negara A dan negara B. Yaitu, ya. Negara B dia memproduksi misalnya gandum dan kain. Nah, itu. Nah, misalnya untuk negara A, ya, dengan 10 jam, ya, dia lebih cepat memproduksi, ya, jumlah gandum lebih banyak. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian untuk negara B ya, memproduksi gandum hanya dalam jangka 5 jam, ya. Itu misalnya 10 ya, ton gandum. Ya, ini misalnya 10 jam dia memproduksi lebih dari 10, misalnya 15 ton. Nah, itu untuk gandum. Ya. Nah, kemudian dalam produksi kain, ya, negara A, ya, misalnya dalam 8 jam, dia hanya bisa memproduksi, ya, 8 jam dia memproduksi 15 kain. Tetapi untuk negara B, ya, negara B, ya, misalnya untuk 10 jam, dia dapat memproduksi 25 kain. Nah, yang disebut dengan keunggulan absolut, di mana negara itu dapat menciptakan, ya, atau memproduksi jumlah, ya, barang atau jasa lebih banyak, maka dia disebut dengan negara yang mempunyai keunggulan absolut. Nah, kita lihat untuk negara A. Ya, untuk jumlah gandum yang diproduksi, ya, 10 jam yaitu 15 ton. Ya. Sedangkan untuk kain dalam 8 jam dia memproduksi 15 kain. Nah, itu. Ya. Tetapi untuk negara B, untuk 5 jam dia hanya memproduksi 10 ton gandum. Nah, itu. Tetapi untuk negara B, ya, dalam 10 jam dia dapat memproduksi 25 kain. Nah, kalau kita, ya, berbicara tentang keunggulan absolut, contohnya, ya, dari negara A, itu, antara gandum dan kain, mana yang lebih banyak dia produksi? Ya, kain atau gandum untuk negara A? Ya, sama-sama kain dan gandum. Tetapi untuk negara B, lebih banyak mana yang dia produksi? Kain. Nah, itu. Ya. Maka untuk produksi gandum, ya, yang disebut dengan keunggulan, negara yang memiliki keunggulan absolut itu negara A. Nah, itu. Sedangkan untuk kain yang lebih absolut negara B. Inilah contoh dari keunggulan absolut, di mana negara yang memiliki produksi lebih banyak dari jam kerjanya itu disebut dengan keunggulan absolut. Nah, masih ada pertanyaan selanjutnya? Nah, kalau tidak ada, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, ya, yaitu berkaitan dengan keunggulan absolut, yang mana teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, ya. Artinya bahwa perdagangan internasional itu berdasarkan keunggulan absolut, ya.
akan menguntungkan kedua negara jika mereka berspesialisasi atau melakukan pertukaran dalam produksi barang di mana mereka lebih efisien daripada negara lain atau lebih unggul daripada negara lain. Nah, kemudian keunggulan komparatif. Nah, ini teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, di mana ia menekankan bahwa perdagangan internasional bisa saling menguntungkan meskipun satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Ya, dia membantah teorinya Adam Smith. Jadi selama ada perbedaan harga relatif antar negara-negara tersebut, nah, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, biaya oportunitas ini diperkenalkan oleh Helberg. Nah, itu teori ini menjelaskan bahwa manfaat perdagangan internasional dapat dicapai ketika negara fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan lebih efisien berdasarkan biaya oportunitas. Nah, berikutnya teori faktor proporsi yang mana dikemukakan oleh Helsker dan Ohlin. Nah, teori ya biasa disingkat HO. Nah, itu. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang mereka miliki dalam proporsi relatif lebih besar daripada negara lain. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan kita faktor alternatif, di mana termasuk kemajuan teknologi, keterampilan tenaga kerja, skala ekonomi, dan tidak sempurnaan pasar yang juga mempengaruhi pola perdagangan internasional. Nah, inilah ya konseptual dari teori perdagangan internasional. Nah, untuk mengevaluasi pertemuan kita di hari ini, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mana, ya, ini sebagai bahan kajian evaluasi untuk pertemuan hari ini, kuis. Ya, silakan Anda mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis ini sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan kita di hari ini. Oke, waktu Anda mengerjakan kuisnya ya 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah ya menunjukkan 10 menit. Ya, silakan ya, hasil kerja Anda dikumpul kembali. Ya, silakan yang lain. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita ada pada pertemuan keempat. Nah, kita akan lanjut untuk materi terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Nah, itu dipelajari sebagai pengetahuan ya, untuk kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini saya akan masukkan ya di link ya Classroom ya dengan lampiran pertanyaan atau petunjuk daripada soal ada pada lampiran di Classroom. Tinggal Anda nanti masuk, tugasnya itu ya, diberikan jangka waktu 3 hari. Nah, itu. Lewat daripada itu maka ya tugas Anda itu masuk pada kategori tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini ya sampai di sini ya, tetap semangat belajar. Karena hari ini, hari esok dengan pengetahuan yang Anda miliki, ya menentukan ya untuk masa yang akan datang atau masa depan Anda. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.